Cuma gara-gara kamu ngomong jujur, terus tiba-tiba kamu jadi kayak penjahat di lingkungan sendiri. Aku pernah, dan mungkin ada beberapa dari kalian juga pernah. Karena di lingkungan kita, terutama di Indonesia, ramah itu wajib, tapi jujur kadang bahaya. Aku tinggal di lingkungan yang katanya rukun. Setiap pagi saling sapa, kalau lebaran saling maaf-maafan, kirim kue dan bikin grup WhatsApp. Katanya sih buat saling bantu, walaupun isinya lebih sering forward hoax dan video TikTok. Tapi dibalik semua itu ada bisik-bisik, ada sindiran yang dibungkus senyuman, ada gosip yang lebih cepat nyebar daripada update cuaca, dan senyum manis di depan, tapi mulutnya aktif di belakang. Suatu hari ada konflik kecil, daripada mendiamkan, aku pilih bertemu langsung. Aku jelaskan pelan-pelan, aku ingin masalahnya selesai, bukan diperpanjang. Tapi, apakah itu menyelesaikan masalah? Oh, tentu tidak. Justru setelah itu, aku jadi bahan obrolan 3 minggu penuh. Tiap orang mendadak jadi pengamat karakter. Aduh, dia kok bawa-bawa masalah sih? Bisa gak sih jaga omongan? Ya ampun, kok keras banget omongannya. Loh, jadi kalau aku dianggap baik. Tapi begitu aku jujur dan mencoba menyelesaikan masalah, aku malah jadi musuh bersama. Aku tuh gak marah sama keramahan, tapi yang aku sayangkan kenapa kita lebih memilih kelihatan baik daripada berusaha jadi benar-benar baik. Kenapa harus takut hubungan retak daripada hidup dalam kepalsuan? Kamu pernah gak ngerasa capek pura-pura ramah? Pernah gak kamu senyum padahal dalam hati kamu kesel banget? Dan kadang ya yang kayak gini tuh diwariskan. Dari kecil kita diajarin jangan terlalu belak-belakan. Yang artinya, kalau jujur tolong diedit dulu ya. Jangan sampai kebenaran bikin orang kepanasan. Tapi masalahnya, gak nyaman itu bukan berarti salah, dan nyaman itu bukan berarti benar. Kadang aku mikir, jangan-jangan di negara ini yang penting tuh bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bisa jaga muka dengan mulus tanpa retak. Kebenaran bisa dikesampingkan asal suasana adem, asal grup arisan tetap jalan, asal nggak ada yang live grup WA duluan. Dan kalau kamu berani goyangin itu, kamu langsung jadi ancaman. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu ganggu sistem perdamaian. Perdamaian palsu yang udah nyaman buat semua orang. Yang lebih ajaib lagi, orang yang ngomongin kamu di belakang masih diajak kesyukuran, masih dikasih jatah opor. Tapi kamu yang ngomong langsung ke orangnya langsung dicap nyakitin. Padahal niat kamu bener, tapi ya namanya juga jujur. Kadang memang pahit, gak kayak teh kotak gratisan di pos ronda. Dan yang paling nyesek, kadang lingkungan kayak gini tuh bikin kamu ngerasa salah sendiri. Kamu jadi mikir, apa aku terlalu keras? Apakah aku harus belajar pura-pura juga? Tapi lama-lama kamu sadar, kamu bukan keras. Kamu cuma beda dari sistem yang sudah terbiasa pura-pura. Aku gak menyalahkan mereka sepenuhnya. Aku ngerti, gak semua orang kuat hadapin konflik. Gak semua orang terbiasa diskusi terbuka. Dan gak semua orang sanggup menerima kejujuran. Tapi kalau tiap luka cuma dikasih senyum palsu dan ucapan, gak apa-apa kok, kapan sembuhnya? Yang jujur bukan berarti jahat, dan yang manis belum tentu tulus. Kadang yang paling peduli itu justru orang yang berani negur kamu. Bukan cuma bilang, gak apa-apa kok, terus update status nyindir kamu 2 menit kemudian. Aku gak nyuruh kamu jadi orang yang belak-belakan juga. Tapi kalau ada orang yang ngomong apa adanya, jujur tapi sopan, to the point tapi niatnya baik, jangan buru-buru jauhi. Mungkin dia justru satu-satunya orang yang benar-benar peduli. Dan kalau kamu sekarang ngerasa sendirian karena jujur, aku cuma mau bilang, kamu gak sendiri. Banyak dari kita yang capek pura-pura. Banyak dari kita yang nyari lingkungan yang bisa diajak ngomong jujur tanpa drama. Apakah kalian punya pengalaman serupa? Share di kolom komentar ya.